Jadi Bilal ini adalah penyandang disabilitas mental, udah 8 tahun berkecimpung ya, udah sampai mana? Obatnya udah Nggak usah, nggak boleh disebutin. Nah, udah berkecimpung di dunia mental health. Nah, mungkin bagi sebagian teman-teman cowok banyak ngeremehin kayak mental health itu kayak, ah, palsu lah, bacot gitu ya. Cuman kita lemah, lebay, itu mah kurang iman, kurang ngaji, banyakin wudhu gitu, kurang sholat gitu. Tetapi apakah itu benar dari sudut pandang penyandang disabilitasnya langsung, atau memang itu tuh benar lemah gitu ya teman-teman ya. Oke, mungkin dari Bilal kita tanya dulu dari Bilal sendiri. Silakan ceritakan latar belakang lu, Bil. Latar belakang. Oke, nama gue Bilal. Gue karyawan swasta. Gue punya, gak mau sebenarnya gue gak mau nyebut gue penyintas disabilitas mental sih. Cuman ya gue baik-baik aja. Oke, jadi kalau yang gue lihat sih dari yang lu bilang adalah lu mengidap anxiety gitu dan depresi berat gitu ya misalnya. Oke, nah, Gue pernah lihat dokumen dokter, maksudnya rekam medis gue. Gue sebenarnya nggak mau tahu, cuma nggak sengaja kelihat, terus ya depresi berat dan anxious ya yes. Oke, nah anxiety. kita bahas satu-satu ya dari anxiety dulu. Mungkin kita akan bahas dari hal yang lu rasakan dulu. Apa sih sebenarnya ketika lu anxiety gitu? Apa yang sebenarnya terjadi di pikiran lo gitu? Oke. Ketika itu muncul, ketika anxiety itu muncul atau ketika lagi depresi, jadi gue kalau misalkan gue sekarang lagi terapi obat juga. Nah terus kalau gue pikir lagi, jadi gambarannya ini gue lagi mengurut benang yang lagi kusut gitu. Nah gue juga nggak tahu mulainya dari mana. Mungkin ini udah numpuk dari kecil gitu. Nah Oke, terus balik stop dulu. Yang lu rasakan dulu. Gue akan menggiring lu sampai lu mendapatkan dari mana soalnya. Yang lu rasakan. nggak bisa lah. Apa yang lu rasakan? Apa yang lu rasakan dulu? Gimana sensasinya? Oke, boleh. Tergantung triggernya apa ya. Kalau misalkan gue ngerasa ada sesuatu yang menurut gue jadi triggernya gitu. Itu gue kalau dulu jantung berdebar, terus kayak ada panas kesemutan di seluruh badan gitu. Terus pikiran kayak merasa terancam gitu, kayak mau mati kan, napes asam lambung naik, napes jadi pendek, terus eh nyari tempat aman atau nyaman sih, kayak biasanya gue nyari dopamin instan. Oke. Nah, kemudian kan tadi dari trigger muncul sensasi. Oke, kita bahas dari triggernya dulu. Nah, triggernya ini biasanya apa aja? Triggernya ini kalau misalkan gue itu masih belum tahu, tapi yang gue suspek itu karena hubungan sama orang lama, terus kemudian orang tua, terus sama masalah pertemanan sih. Oke. Jadi ini kan ada sebagian orang anxiety-nya karena penyakit organ gitu ya. Berarti penyakit misalnya ke lambung gitu. Berarti anxiety dari lo ini, lo suspek lo adalah triggernya itu adalah dari hubungan-hubungan orang tua, masa lalu dan semuanya itu gitu ya. Iya, Lebih kayak psikologi gitu lah hubungannya ya. ya secara psikis. Saya psikis, oke. Nah, kemudian dari trigger itu gitu, lu ada nggak bisa mengurutkan mana sih yang menurut lo lu suspek ini kayak top penyebabnya gitu? Ada, itu orang tua. Orang tua gitu ya. Iya. Berarti Orang tua gue nonton berarti lagi. lu ada nggak apa ini kita sensor nanti ya. Berarti ini trauma pribadi lu sama orang tua lu gitu ya. Nah, oke. Nah, jadi kita Keluarga spesifik orang tua. oke, berarti dari orang tua yang udah menggunung di masa lalu psikisnya kena gitu ya. Nah, lalu eh ketika ada momen yang men-trigger itu, maka akan muncul sensasi-sensasi itu yang kita sebut dengan anxiety gitu ya. Oke. Nah, setelah muncul sensasi itu biasanya apa yang lo lakukan? Kalau dulu karena itu
mengakibatkan asam lambung gua naik, gua langsung ke nyari IGD. Oke, berarti udah sampai di psikosomatis ya? Udah berpengaruh ya Iya, ke ke fisik. organ, ke fisik. Oke. Ke lambung spesifiknya. Iya, asam lambung, Asam lambungnya naik, GERD. GERD-nya naik. Oke. Nah, jadi GERD-nya naik. Apa yang terjadi setelah GERD-nya itu naik kambuh gitu? GERD kambuh ya itu tadi perasaan-perasaan kayak kesemutan, terancam, terus badan melayang, nafas sesak nafas, nyeri ulu hati, terus pokoknya perasaannya kayak orang mau meninggal, Ah. rasanya gitu sih. Oke, jadi ini ya dari pikiran, psikis, terus dia ngefek ke sensasi ke lambung, ke organ, lalu habis itu muncul pikiran-pikiran tambahan lagi ya, perasaan mau mati, takut, semuanya gitu. Terus eh, udah berapa lama nih lu berobat gitu? Kalau berobat ke psikiater berarti ya, Mm-mm. itu udah sekitar 4 4 tahun. tahun, jalan 4 tahun. Ada perubahan signifikan nggak yang lo rasakan? Kalau perubahan signifikan ada, terutama dari GERD-nya sekarang udah nggak, frekuensi kambuhnya nggak setiap hari, dulu setiap jam, setiap 2 jam gitu. Pokoknya setiap 2 jam nggak enak. Kalau misalkan sekarang udah nggak. Kalau misalkan sekarang mungkin karena kalau triggernya muncul, eh, bukan kuantitas, quality triggernya muncul lumayan berat gitu. Jadi itu GERD lagi biasanya gitu. Terus susah tidur lagi gitu. Oke, nah sekarang gimana nih cara lo mengantisipasi trigger itu gitu? Untuk Kalau gue sih ngikutin saran dari dokter aja ya. gimana tuh dari dokternya? Kalau dari dokter, gue kebetulan juga pindah-pindah dokter. Kalau untuk eh, ngatasin trigger ya, Em, pertama sih menghindari dulu ya, gitu. Kemudian selama gue belum bisa memanage emosinya, gue hindari. Ketika gue udah siap dan mampu, dokter pun bilang nggak, menghindari itu bukan cara yang baik, bukan untuk cara menyelesaikan gitu. Jadi mau nggak mau gue harus menghadapi masalah itu. Cuman tunggu kondisi gue siap untuk menghadapinya itu. Gitu. Kalau seandainya case-nya gini, lu diem tiba-tiba pikiran itu datang, Aha. apa yang lo lakukan? Mikirin pikiran itu, jadi looping di pikiran itu aja. That's the point. Berarti you put attention on the stop gitu kan ya? Ya, I put attention and I can not even avoiding. Oke. Karena gue pernah sempat baca buku juga ya bahwa pikiran itu nggak bisa kita kontrol. Dia datang dan pergi gitu. Dan dia sifatnya ya experience buat kita gitu. Nah, tugas kita adalah sebagai observer itu memilih aja mau mengobserve, put attention pada hal itu atau tidak. Semakin kita taruh atensi kita, dia akan semakin menggerogoti kita gitu. Misalnya, gue punya anggota tim yang nyebelin gitu. Itu bisa jadi mengganggu hari gue kalau gue seharian put attention kepada orang itu gitu. Mikirin itu terus. Tetapi itu menjadi tidak penting bagi gue. Oh yaudah bodo amat dia jangan sampai orang itu masuk di attention gue dan itu tidak akan mengganggu hari gue gitu. Nah, lu pernah nggak dengar hal yang kayak gitu dari dokter lo? Dokter gua enggak sih, lebih ke dia lebih friendly aja sih kalau dokter gue yang sekarang gitu. Jadi sebenarnya semua dokter gua nggak pernah ngasih saran yang menurut gua terlalu berat. Sarannya semuanya simpel-simpel aja gitu. Cuma untuk implementnya itu yang berat. Sarannya semua simpel-simpel aja. Gue udah pindah dokter, terus ya kurang lebih sarannya sama. Malah ada yang nggak ngasih saran juga gitu, kayak cuman ya udah lo luapkan aja gitu. Cuma Inisial dokternya siapa itu? SJ ya? ada deh pokoknya. Cuman gue nggak, mungkin kurang cocok aja gitu, bukan dia tidak baik sih. Tidak ada mens rea, tidak ada mens rea udah dokter.
Udah mulai kok gue juga sama dia. Follow-followan IG. Menurut lo saat ini posisi lo sampai menuju sembuh itu ada di berapa? Posisi gue untuk sembuh Dari 1 sampai 10, 10 sembuh. ini antara gue harus confidence sama diri gue sendiri untuk melawan rasa ini, sama gue jujur apa yang gue alamin sekarang gitu. Oke, gue lebih pilih jujur aja. Kalau gue sekarang ada di 40 dari 100. 40 dari 100. Menurut lo apa yang paling susah nih dari lo untuk bisa maju ke 100 itu? Lingkungan sih, Lingkungan. kalau menurut gue. Oke, sekarang lo masih tinggal sama keluarga atau orang tua lo. Ya, tinggal di rumah keluarga tapi tidak sama orang tua. Kenapa you tidak memilih untuk menghindari tempat itu kalau you punya power untuk pindah dari situ gitu dan menghindari trigger itu? Ya kan salah satu trigger terbesarnya kan keluarga, orang tua juga gitu. Terus kenapa gua nggak menjauh aja, karena gua nggak punya power. Maksudnya ya power dalam segi finansial, terus gua juga takut mencoba sesuatu yang more ekstrim, kayak tinggal jauh dari keluarga gitu sih. Karena gue pernah baca juga tuh, ada dari riset ya, cuman ada sebuah artikel gitu yang mengatakan bahwa sumber orang depresi itu kebanyakan tinggal di rumah sama orang tua. Itu the majority of the people yang mengalami depresi, sumbernya kayak gitu gitu. Iya, Nah, entah. setuju. Nah, itu kan, kalau gue, honestly gue tinggal sama orang tua cuma sampai SMP. Dari SMA gue udah di asrama dan sampai kuliah udah gak pernah tinggal bareng lagi. Sampai Sekarang gitu. Jadi udah kurang tahu gitu ya bagaimana, tidak mungkin relate lah dengan hal itu gitu. Nah, tetapi riset ini mengatakan seperti itu. Menurut lo sendiri, apa sih yang bikin orang tua itu bisa disebut menjadi penyebab anak-anaknya mengalami depresi? Oke, kenapa orang tua menjadi penyebab, jadi mayoritas penyebab anak-anaknya depresi ya? Karena pertama lingkungan mereka tumbuh dan besar juga sih mungkin dulu. Kemudian pengetahuan kayak pendidikan soal mental mungkin dulu Kurang ya? kurang, dan awareness-nya sih kalau misalkan kayak parenting-nya nggak mikirin kalau mungkin ya gue nggak tahu, gue belum pernah jadi orang tua juga gitu. Nggak mikirin kalau hal sekecil apapun itu bisa berdampak buat anak gue nantinya. Betul-betul. Gue ngerti sih, kenapa ini kita bahas untuk majority ya teman-teman ya. Mayoritas orang tua bukan dari kalangan yang privilege gitu. Karena kita tahu bahwa orang tua kita misal umur Bilal 28, pasti orang tuanya lahir 60 sampai 70-an kan. Yang mana mereka dibesarkan di zaman itu tidak ada pengetahuan yang sebebas kita saat ini gitu, seluas kita saat ini. Lingkungan mereka masih uneducated saat itu gitu. Enggak, bukan uneducated, mungkin lagi mode berjuang kali ya, tahu zaman segitu ya. Dan lihat aja datanya, Survivalnya lagi kenceng-kencengnya gitu. jumlah sarjana di zaman itu sangat rendah gitu. Oh iya. Menurut gue harus tuh bahwa emang uneducated. Mungkin zaman masih ke SD SMP aja gitu. Kan kebijakan 9 tahun pas mulai 12 tahun atau SBY gitu ya. Sebelum itu gak ada kewajiban untuk itu gitu. Atau bahkan hanya sampai 9 tahun. Jadi wajar tapi bukan berarti benar ya. Mereka tidak memiliki wawasan yang luas akan hal itu gitu. Tapi lu sadari gak? Tapi menurut lu apakah orang tua lu itu punya niat yang jahat mensre ya? Kalau gue pribadi nih, gue tahu mereka tuh keliru ngasih saran atau memaksakan kehendaknya. Tetapi mereka tidak punya niat jahat untuk itu gitu. Iya, pastilah. Mana ada orang yang sengaja niat untuk Menjahati anaknya. untuk menghancurkan mental anaknya gitu kan, nggak mungkin. Jadi Pada saat kecil itu apakah lu bisa melihat, oh orang tua gue niatnya baik, cuman mungkin caranya salah itu, atau
Lu saat itu melihatnya, oh ini gue salah banget orang tua gue gitu. Iya lebih ke nggak terima sih untuk diperlakukan gitu daripada cari niat baiknya gitu. Karena gue juga mungkin masih kecil belum tahu apa-apa ya. Lu Lalu apa yang pengen lu sampaikan kepada orang tua lo? saat ini Ya, silakan lihat kamera. teruntuk orang tua aku saat ini belum ada yang bisa aku sampaikan untuk ibuku gitu. Karena orang tua gue tinggal nyokap gue terus belum ada sih saat ini. Jadi gue masih nyari damai dan tenang dulu sama diri gue sendiri. Masih deal with it aja. Itu jadi belum ada yang bisa gue sampein, belum bisa nyampein apa-apa. Oke. Gitu ya teman-teman. Kadang kita nih sebagai nanti mungkin orang tua gitu, kita tuh nggak sadar gitu. Kita tumbuh di tahun 90-an 2000-an gitu. Anak kita mungkin akan tumbuhnya di 2040-an, 2080-an gitu. Yang mana sudah tidak relate lagi gitu ya. Apa yang kita ketahui saat ini mungkin akan sudah berkembang jauh lebih pesat. Sehingga apa yang kita sarankan, akan kita rekomendasiin, anak-anak tuh nangkapnya beda gitu. Nangkapnya beda, halnya beda, persepsi mereka akan hal itu beda gitu. Contoh kayak gue punya bawahan nih. Kalau gue tolong explore ya gitu. Minta mereka untuk explore hal baru. Cuman mereka nganggapnya itu sebuah perintah yang besar banget harus kayak gini. Padahal kalau dari gue itu very simple gitu. Nah, itu aja teman-teman podcast kita kali ini. Kalau penasaran, silahkan DM Bilal. Silahkan Bilal IG-nya ada di mana? Di Ubay Girl. Sini ya Kalau guys. editor. Oke, bye-bye. Ya udah.